Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazar Rifai. Segala puji bagi Allah dan salawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang niat. Yang di sini an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imro'i ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amro'ati yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan 4 imam ahli hadis. Penjelasannya, Imam Bukhari menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat ini di awal kitab sahihnya sebagai muqaddimah kitabnya. Di sana tersirat bahwa setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharap wajah Allah adalah sia-sia. Tidak ada hasil sama sekali baik dunia maupun di akhirat. Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa hadis ini sepertiga Islam. Mengapa demikian? Menurut Imam Baihaqi, karena tindakan seorang hamba itu terjadi dengan hati, lisan, dan anggota badannya, dan niat yang ditempatnya di hati adalah salah satu dari 3 hal tersebut dan yang paling utama. Menurut Imam Ahmad adalah karena ilmu itu berdiri di atas 3 kaidah, di mana semua masalah kembali kepadanya, yaitu pertama hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Kedua, hadis man amila amalan laisa ilahi amruna fahuwa rad, barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amal itu tertolak. Ketiga, hadis halalu bayyin wala haramu bayyin, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di samping itu, niat adalah tolak ukur suatu amalan. Diterima atau tidaknya tergantung dari banyaknya pahala yang didapat atau sedikitnya pun tergantung niat. Niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting. Seorang bisa naik ke derajat shodiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan karena niatnya. Kemudian Rasulullah SAW membuatkan perumpamaan terhadap kaidah ini dengan hijrah, yaitu barang siapa yang berhijrah dari negeri syirik mengharapkan pahala Allah, ingin bertemu Nabi SAW untuk menimba ilmu syariat agar bisa mengamalkannya, maka berarti ia berada di atas jalan Allah dan Allah akan memberikan balasan untuknya.
Sebaliknya, barang siapa yang berhijrah dengan niat untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Bahkan jika ke arah maksiat, ia akan mendapatkan dosa. Niat secara istilah adalah keinginan seorang untuk mengerjakan sesuatu, tempatnya di hati, bukan di lisan. Oleh karena itu tidak dibenarkan melafazkan niat seperti ketika hendak sholat, hendak wudhu, hendak mandi dan sebagainya, kalau misalkan niatnya cuman di lisan saja gitu. Harus benar di dalam hati. Mungkin sekian penjelasan dari hadis niat. Terima kasih. Apabila ada salahnya dari saya, benarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.